sejukkan hati, menuju petunjuk ilahi, jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan syurga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sukain ibu-ibu di rumah. Siapa? Oh, Ada. ini kan yang sering tiap hari muncul itu di Trans TV ini sering banget. Iya, betul banget. Ada Baim Wong. Assalamualaikum Baim. Kenapa lu tahu ketawa? Cengangas cengenges, cengangas cengenges. BU.
Ibu, saya sudah siap loh. Itu aja. Jangan kawin, tak kawin, jangan begitu. Repot juga itu. Nah, karena wanita itu lebih gimana ya gitu. Nah, lebih kalem, lebih tinggi malunya. Malu itu bagus. Al-ayau minal iman. Malu, ayat itu artinya kehidupan. Orang malu itu pasti hidup. Orang yang tidak malu lebih baik mati saja. Jadi malu itu bagus, tapi alangkah bagusnya kalau malu itu terhadap wanita. Makanya jangan pernah tanyakan mau menikah enggak. Prida mau menikah enggak? Dia tidak jawab. Dia cuma senyum, berarti mau. Iya. Kecuali kalau mau menikah, apa mau menikah. Oh, berarti dia tidak mau itu. Kalau dia cuma tutup mulut tersenyum, berarti mau. Nah itu. Kalau laki-laki nggak usah ditanya, pasti dia mau. Bisa aja Pak Ustadz. Ya iya. Baim nggak mau. Mau. Masa ada laki-laki itu fitrahnya untuk berpasangan. Laki-laki itu tidak bisa hidup tanpa ada pasangan. Tidak bisa hidup tanpa pasangan. Kalau wanita bisa hidup walaupun tidak punya pasangan. Gimana Bu? Makanya lebih banyak janda daripada duda. Iya, karena laki-laki mana tahan mau hidup sendiri, tapi wanita sanggup bertahan hidup. Sekarang, kalau tidak mampu dalam artian mendapatkan atau didapatkan dari orang-orang terdekat, misalkan orang tua, kadang-kadang kan orang tua punya keluarga, bisa yang terbaik. Karena, mohon maaf, ketika laki-laki itu berkata, saya tidak butuh tuntunan orang tua, karena laki-laki itu tidak butuh wali, tapi setidak-tidaknya engkau butuh restu, engkau butuh ridha. Kan, aduh, saya tidak sampai hati lihat orang-orang yang langsung datang kepada orang tuanya, ibu, saya sudah menikah loh, ini istriku. Ya Allah, di mana perasaan ibu itu? Kenapa engkau tidak libatkan orang tuamu? Sekalipun laki-laki tidak membutuhkan wali. Berundinglah. Jangan langsung menikah, tiba-tiba datang bawa istri. Kasihan itu orang tua. Padahal kan harusnya diberikan penghargaan, penghormatan, duduk di pelaminan bersama dengan orang tua, di samping kiri kanannya dengan bahagia. Terus datanglah orang-orang di sekitarnya mengundang keluarga, sehingga bahagialah. Kebahagiaan itu nanti dirasakan nikmatnya kebahagiaan kalau banyak merasakan. Ingat, jodoh itu nikmat yang luar biasa loh. Sehingga ketika orang ijab kabul, di situ doa termasuk doa-doa yang diijabah. Termasuk doa-doa yang diijabah ketika ijab kabul. Apalagi kalau kita minta nasihat orang tua, kan kita butuh nasihat. Butuh pengalaman orang-orang yang berpengalaman. Seperti orang tua, bagaimana orang tua bisa menjalani rumah tangga yang luar biasa. Karena namanya rumah tangga itu kan tidak semua yang kita katakan bagikan membalik telapak tangan. Oh, banyak rintangannya orang rumah tangga itu. Apalagi laki-laki yang belum punya pasangan terus menikah. Kaget itu, bangun tidur langsung ada di sampingnya. Apalagi wanita, waduh, langsung ada, harus tanggung jawab. Laki-laki, perempuan harus melayani. Itu luar biasa, walaupun tidak memerintahkan. Betul. Tapi bagaimana wanita itu bisa taat kepada laki-laki. Masya dalam hal Allah. ini suaminya. Apalagi laki-laki, sudah ada ijab kabul, saya terima nikahnya, berarti terima tanggung jawab atas wanita itu. Jadi bukan berarti menikah juga gampang-gampang aja, benar Tidak juga. bisa, Mungkin Mbak Im aslikan. berpikir dia belum siap. Ada namanya yang begini, dipersiapkan. ada orang tidak menunda, sebenarnya bukan menunda. Betul. Strategi Bah. mencari yang terbaik. Oh, Masya Allah. Bukan itu naik motor. Nah, ini Baim berarti kita anggap aja Baim itu sedang mencari yang terbaik. Kita doain sama-sama ya, mudah-mudahan Amin. Baim mendapatkan jodoh Tapi yang jangan terbaik. kelamaan juga. Betul Pak Tiba-tiba Ustadz. punya anak, dia bawa anaknya ke sekolah, dia bilang itu cucunya ya. Nih, buat yang di rumah nih, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan tausiah Ustazah Oki tentang boleh nggak sih kalau kita minta jodoh kita dipercepat? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jika kamu inginkan pendamping
Terima kasih kepada Nash yang telah membacakan makna dari surat An-Nur 26, ayat yang senantiasa menjadi motivasi bagi mereka yang belum menikah. Ayat 26, An-Nur 26 ini Allah berfirman yang artinya wanita-wanita keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk wanita yang keji, wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik, dan laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik. Ayat yang sangat memotivasi untuk mereka yang masih bujang, yang masih lajang, untuk kalau ingin mendapatkan yang baik ngaca dulu, dirinya pun harus baik dulu. Mau mendapatkan wanita solihah, ngaca dulu. Pantas nggak mendapatkan wanita yang solihah, dirimu pun harus solih terlebih dahulu. Begitu pula sebaliknya. Kalau dirimu keji, berkubang dalam maksiat, senang melakukan hal-hal yang tak berguna, kau akan mendapatkan perempuan, laki-laki yang sama juga seperti dengan sifatmu selama ini. Ayat yang memotivasi kita semua, mudah-mudahan ini membuat kita bersemangat untuk memperbaiki diri. Membahas mengenai jodoh. Banyak orang-orang yang ketika belum menikah, soalnya saya pernah mengalami hal itu. Saya yakin Ustadz begitu, karena Ustadz telat juga nikahnya. Pasti ada perasaan cemas, ya kan Mas Zoki, Ustadz? jangan gitu. Jadi inget Kenapa? lagi. Bener kan? Waktu itu dia cemas banget katanya. Iya, ada perasaan Kalau saya, dak-dik-duk. alhamdulillah, karena kan laki-laki harus Betul. bertanggung jawab. Iya. Karena ketika itu saya harus juga bertanggung jawab kepada ibu saya dan saudara-saudara Tapi saya. ada perasaan cemas sedikit kan Ustadz, kok jodohnya ini ada kan Ustadz? Seperti itu juga sih. Bentar. Dulu Pak Ustadz itu Nah. menikah umur berapa? Umur 34. 34 masih muda. Coba tanya Bayum sekarang umur berapa? Iya, ada. Nah, itu yang sering dialami oleh mereka-mereka yang kata menurut masyarakat telat menikah. Ada perasaan-perasaan, kok setiap minggu yang aku datangi adalah orang nikahan. Terus kapan ya aku nikahnya? Teman-temanku sudah menikah, sudah punya anak-anak, kapan ya giliran saya? Maka ada orang-orang yang merasa cemas, kemudian merasa bahwa senantiasa berdoa, ya Allah percepat jodohku, percepat jodohku. Maka itu yang akan kita bahas. Boleh nggak sih kita berdoa kepada Allah untuk mempercepat jodoh kita? Bukankah Allah senantiasa sudah mempersiapkan jodoh kita? Di umur 4 bulan di kehamilan seorang ibu, Allah sudah menetapkan jodoh kita siapa. Masalahnya yang pertama, tidak ada satu dalil pun ada, tapi ada doa-doa umum yang bisa kita aplikasikan. Ingat, doa adalah senjata dari seorang mukmin bagi mereka-mereka yang pada akhirnya merasa karena kata-kata masyarakat telat menikah, bisa mengatakan doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Kalau cepat-cepat menikah tapi ternyata ketika menikah ada masalah yang sangat banyak, untuk apa? Bukankah kita ingin menikah dengan pasangan yang sesuai tujuan pernikahan di surat Ar-Rum 21, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kita pengen ketika membuat keluarga adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentram, penuh dengan rasa cinta dan penuh dengan rasa kasih sayang. Maka kita bisa mendoakan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mau ketika kita menikah, pernikahan kita penuh dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kalau misalnya berdoa, doa-doa istikharah itu adalah, ya Allah, kalau dia memang jodohku dan terbaik untuk dunia akhiratku, maka jadikan ia pasangan dunia dan akhiratku. Itu doa-doa istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa selanjutnya ada di surat Al-Furqan 74. Apa doanya, Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahi aku ya Allah pasangan-pasangan yang menyejukkan hatiku ya Allah. Untuk apa cepat-cepat nikah tapi salah pilih? Untuk apa cepat-cepat nikah tapi sepanjang pernikahan berantem melulu? Gara-gara apa? Gara-gara dengerin kata orang cepat nikah tapi akhirnya salah milih. Orangnya ternyata tidak membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Makanya doa ini penting, menjadi pasangan untuk penyejuk hatiku, anak-anak untuk penyejuk hatiku, dan jadikan aku imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua yang harus kita pahami, bahwa tidak ada seorang pun yang pengen lama sekali menikahnya, apalagi udah ditanya-tanya sama orang tuanya, sama orang-orang sekitar, kapan nikah, pasti bosan. Bener kan Mbak Ayum, kan pasti bosan. Kemarin lebarannya sih nggak pulang kampung gara-gara itu. Nah, itu bukan satu kemauan kita. Masalahnya jodoh itu adalah rahasia dari Allah. Kita nggak bisa mempercepat jodoh kita kalau kata Allah waktunya nanti.
Kita nggak bisa membuat-buat skenario sendiri. Orang kita ini adalah wayangnya Allah. Itu adalah skenarionya Allah. Yang kita lakukan adalah doa, usaha, ikhtiar, tawakal, ikhtiar. Ikhtiar dengan cara apa? Tadi, kalau mau perempuan yang baik, pilih prosesnya pun dengan cara yang baik-baik. Kalau ingin perempuan-perempuan atau laki-laki yang terjaga kehormatannya, kau pun harus melakukan hal yang demikian. Kalau dalam rangka meraih jodohnya, engkau lakukan dengan cara yang bisa merusak dan membuat Allah cemburu, ingat bahwa yang paling cemburu adalah Allah. Allah Maha Pencemburu. Ketika apa? Ketika hamba-hambanya itu melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Pengen nikah, tapi cara menjemput jodohnya dengan cara-cara yang dibenci oleh Allah. Apa itu? Dengan cara menggoda-goda perempuan. Perempuan zaman sekarang juga suka menggoda-goda laki-laki. Ya bu, perempuan zaman sekarang kan berani-berani. Makanya tadi Ustadz, Masya Allah, membahas sebuah hadis tentang rasa malu. Kalau kau sudah tidak punya malu, kata Rasul, lakukan apapun yang engkau sukai. Zaman sekarang rasa malu itu sudah semakin menipis. Bagaimana engkau bisa mendapatkan pasangan yang baik, yang punya rasa malu yang baik, sementara dirimu pun tidak punya rasa malu lagi. Jadi bagi mereka-mereka yang senantiasa cemas akan jodohnya, ingat hadis indah Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang mukmin, menimpa seorang muslim, rasa cemaskah, rasa takutkah, bahkan duri yang menempel pada dagingnya, melainkan Allah akan senantiasa menghapuskan dosa-dosanya. Maka orang-orang yang sampai sekarang belum juga kunjung untuk menikah, itu adalah ujian dari Allah. Ujian orang macam-macam, salah satunya adalah ujian yang sampai sekarang belum juga diberikan pasangan oleh Allah. Ujian apa? Ujian kesabaran dari Allah. Allah mau melihat sampai batas mana sabar engkau, sampai batas mana engkau mengadu kepada Allah, sampai batas mana engkau terus mendekatkan diri dan menjaga dirimu sendiri untuk menjemput jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memahami bahwa telat menikah adalah sebuah ujian, kita jadikan semua sarana kehidupan kita, bahkan sarana menjemput jodoh, adalah sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, termasuk yang di rumah nih, Ya, termasuk yang Ustaz. di sini. Ya, boleh. Sini aja. Pak Ustaz. Kalau saya melirik kepada si anak kecil ini, Heeh. sudah bisa ke menikah? Ya belum. Ya belum. belum Ustaz. Maka jangan menikah ya. Iya. Jangan menikah. Kalau ini, bapak ini Sudah boleh. sudah boleh menikah. Sudah boleh. Maaf, dia sudah punya istri. Oh iya kan Mas sudah boleh menikah. Kalau yang ini, Yang ini sudah boleh menikah nggak? Sudah. Tunggu dulu, mungkin masih ada prosesnya, Oh, karena gitu. mau menyelesaikan sekolahnya. Ingat Oh. bahwa laki-laki juga harus mampu mencari nafkah. Iya. Betul. Nah, yang keempat, tanyakan beliau, kenapa? Eh. Kalau begitu, yang paling pantas untuk dinikahkan tahun ini adalah baik. Amin. Yeay, Amin, insya Allah. Masya Allah. Amin. Buat jamaah yang di rumah, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana tentang bagaimana caranya agar kita tidak menunggu jodoh datang. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Pak Ustadz mau kasih tips, maka jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به
عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Kemudian Tuhan Allah menciptakan bagi kalian pasangan kalian, istri kalian, lalu mengembangbiakkan kalian menjadi banyak orang, menjadi laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Bertakwalah kepada Allah dan peliharalah silaturrahim. Shadaqallahul azim. Membicarakan bagaimana cara agar kita menunggu jodoh kita yang kita nggak tertekan, supaya tidak tertekan. Kalau begitu, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niat. Apalagi ibadah harus ada yang disertai dengan niat. Memang ada amalan ibadah yang tidak mesti ada niat, tapi memang ada ibadah harus ada niat. Salah satu juga termasuk adalah bagaimana kita niat tulus untuk apa? Untuk menjalankan ibadah yang namanya pernikahan. Karena nikah itu adalah ibadah. Apalagi pada dasarnya bisa jadi nikah itu adalah sesuatu yang haram bagi yang ada niat buruk untuk kezaliman, untuk menyepelekan, untuk merusak wanita. Bahkan ada yang wajib bagi yang tidak bisa tahan. Pada dasarnya nikah itu sunat. Paman nikah sunat, paman ragiba anis sunat palaysa minni. Kata Nabi, nikah itu sunatku. Barang siapa yang tidak menjalankan sunatku bukan umatku. Bahkan ada yang mubah, ya biasa-biasa saja, mau tidak mau. Dan ada yang makruh, merasa terpaksa. Itu juga hati-hati. Niatnya harus diperbaiki dulu. Itu yang paling pertama. Kalau memang mau menikah, niatkan mau menikah. Tidak ada salahnya. Berdoalah. Nanti Allah akan bantu. Allah akan usahakan, dalam artian ada namanya 2 malam yang kita nantikan. Malam nisfus Sa'ban dan malam Lailatul Qadar. 2 malam ini kadar Allah terbuka. Artinya mudah-mudahan takdir pernikahan kita dibaikan. Amin. Dipercepat. Kenapa tidak? Yang kedua, bertawakallah kepada Allah. Tawakal itu bukan menyerah, bukan pasrah, tetapi tetap berusaha. Setelah usaha baru kembalikan kepada Allah. Jadi tetap mengusahakan. Dan yang ketiga, lakukan amalan-amalan yang mendekatkan akan pernikahan. Contoh, puasa sunat. Sini-sinilah puasa sunat. Ih, kasihan hambaku, puasa terus dia. Karena kenapa? Dia belum punya jodoh. Untuk menekan nafsu, untuk keinginan nafsu syahwat kita kan dengan cara apa? Dengan cara puasa. Maka dengan itu Allah mencuri perhatian Allah dengan amalan-amalan kita. Termasuk salat duha, salat tahajud, itu mempercepat jodoh loh. Ya normalnya salat duha 8, sedikitnya 2. Kalau mau lebih hebat lagi 12. Batasnya salat duha 12. Kalau bisa tahajud tiap malam. Amin. Mudah-mudahan jodohnya dipercepat. Jadi setelah berniat, kemudian tawakal, lalu amalan. Yang keempat, jangan putus asa. Kalau kita lirik tadi ayat yang dibacakan Ustaz Sam, luar biasa kan? Bahwa sebenarnya itu sudah ditakdirkan manusia berpasang-pasangan. Manusia itu ditakdirkan berkembang biak. Seandainya manusia tidak usah berkembang biak, tidak usah keluar dari sorga. Kenapa Nabi Adam dan Hawa keluar dari sorga? Kenapa? 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 Supaya bisa berkembang biak. Karena di sorga tidak boleh berkembang biak. Di sorga tidak boleh berkembang biak. Maka supaya bisa berkembang biak, dikeluarkan dari sorga. Untuk Nabi Adam keluar dari sorga. Kalau tidak lahir-lahir Ustaz Maulana. Dan yang kelima, merubah pemikiran tentang perjodohan. Tidak ada salahnya wanita merubah pemikiran tentang perjodohan. Kan wanita dinikahi, tapi tidak ada salahnya wanita mengusahakan, aku mau yang itu. Bisa, tidak ada salahnya wanita mengungkapkan duluan, mau nggak sama saya? Sebagaimana Khadijah kayaknya melamar Rasulullah. Kenapa tidak? Kalau wanita mengusahakan. Kadang-kala kan laki-laki ada yang pasif, tidak aktif. Kadang-kala begitu. Nah, kalau perlu ini pemikiran laki-laki bahwa dia menikah, tidak ada salahnya laki-laki berkata, kebetulan ada yang mau sama saya. Tidak apa-apa. Yang paling penting, mohon maaf, yang keenam,
Kalau lima-limanya sudah tidak bisa, dari niat, kemudian tawakal, kemudian jangan putus asa, ada amalan, kemudian tadi merubah pemikiran. Yang keenam lah ambil apa? Bantu dong. Yang keenam, Betul Pak Ustadz. bantu dong. Harus dibantu. Harus Tapi dibantu. tapi kadang begini, justru teman itu bukannya ngebantu malah ngeledek atau malah nyuruh-nyuruh biar cepet. Contoh nih, mungkin kita nanya-nanya langsung sama Ustadz Ya. Syam. Ini kan sebagai anak muda nih, Ustadz muda Pak Ustadz Syam, Ya. pernah nggak nyindir-nyindir teman atau nyuruh-nyuruh teman yang udah umurnya cukup itu untuk cepet-cepet nikah? Jangankan nyindir, tausiah malah. Oh gitu. Tausiah tentang pernikahan diri sendiri belum nikah. Enggak, maksudnya Ya, buat nyindir- temen nyindir nih, temen, ngomongin iya. ke teman Iya, pernah iya. nggak? Pernah. Pernah juga. Ambil hadis yang diambil tadi sama Ustadz, nikah sunnati wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Kemudian juga bahas sama teman, ngeledekin gitu kan. Kalau nikah itu sunnahnya Rasul, nikah itu menyempurnakan agama. Apalagi hati-hati, Wah, tuh. laki-laki yang sampai mati tidak menikah. Apa tuh Pak Ustadz? Lanjutin Pak Ustadz. Ustadz Zoki deh kalau Ustadz nggak tega. Ada dua yang Apa, dilaknat maaf. oleh Allah. Heeh. Ada dua laki-laki yang dilaknat oleh Betul. Allah. Yang pertama laki-laki yang memukul wanita. Laki-laki yang memukul wanita maka dilaknat oleh Allah. Betul. Yang kedua laki-laki yang dilaknat oleh Allah, laki-laki yang sampai mati belum menikah. Nauzubillah summa nauzubillah. Yakin nggak Pak Im masih hidup tahun depan? Insya Allah Pak Ustadz, Amin, dia kan teman Allah. saya. Ini masalahnya kalau buat laki-laki ini agak berat. Saya jujur ya, sebagai laki-laki itu saya selalu ditanyain. Yang pertama yang ditanyain, waktu saya masih kecil, menganjak remaja, itu ditanya, kapan mau sunat? Bener nggak? Bener nggak Im? Iya, bener, Bener bener, kan Pak ya? bener. Sunat, Terus yang iya. kedua, udah sunat, udah gede, udah sekolah, udah kuliah. Terus kapan mau kerja? Yang lanjut lagi, kapan punya rumah? Lanjut lagi, kapan mau nikah? Udah nikah, tanya lagi, kapan mau punya anak? Emang hidup kita diatur-atur orang? Enak aja Im ya? Ya. Orang yang Enak mengatur aja. kita itu Akhirnya ada bela adalah saya orang juga. yang bentuk perhatiannya baik sama kita. Yang berkata seperti itu adalah orang tua yang mengharapkan anaknya mandiri, dia bisa punya pasangan. Karena tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya sengsara. Maka orang tua itu Betul. berkata-kata seperti itu adalah bukti cintanya kepada anaknya. Kalau ada orang tua tidak berkata-kata seperti itu berarti tidak ada perhatiannya kepada anaknya. Maka bersyukurlah kalau ada yang selalu senantiasa menanyakan tentang hal-hal yang untuk kebaikan kita. Karena Betul. itu adalah bentuk cintanya. Iya. Terkadang lupa, jadi harus diingatkan Oh, oleh gitu. orang yang sangat mencintai kita, orang tua. Mungkin Iya, orang kalau tua. orang tua kita masih memaklumi. Kadang temen nanya-nanyain, nyuruh-nyuruh. Ya Im ya? Soalnya Iya. gini. Bilang aja kalau temannya tidak ada hubungannya sama kita terus dia ikut campur, bilang aja masalah buat lo. Tapi begitu. Kemarin sih Baim sih lagian. Apaan? Waktu lagi sahur kan udah sempet tuh. Dekat. Ada Kimberly. Pura-pura lah dianya tuh. Siapanya yang pura-pura? Kimberly padahal udah ngasih kode, gua udah iniin, bohong aja dia. Dia Gimana sih maksudnya? nonton loh. Gimana Kimberly itu maksudnya? rajin nonton Yusuf Gimana? Indah. Gimana maksudnya Masa? bohong? Iya. Hah? Gimana maksudnya bohong gimana? Yang ngasih kode tuh dia Oh jadi sebenarnya. sebenarnya Kimberly itu mau gitu ya kan? Iya. Terus mau diajak nikah. Pas Pagi-pagi, kalian bertiga di pagi-pagi sini. nggak boleh. Tunggu dulu, subuh-subuh nggak boleh bohong. Oh, nggak Emang boleh nggak boleh bohong. bohong? Saya nggak bohong. Dia nggak bohong. Saya nggak pernah bohong. Terus Nggak emang pernah gimana Kalau tuh? bohong itu masuk neraka, Bu. Hebat, hebat tuh dia tahu. Terus gimana? Kok tiba-tiba nggak jadi gimana sih? Jadi Kimberly kalian tuh sebenarnya? lagi bertiga tuh, lagi terus, duduk itu yang lagi ngomong. Dia liatin saya terus, tanya aja dia kok nggak percaya. Oh gitu. Jadi Beneran saya nggak Kimberly bohong. ngeliatin Dia terus. ngeliatin saya gini, diliatin lagi. Bener. GR. Tuh, tuh kata Ustadz geeran doang katanya. Beneran Ustadz, saya sih nggak bohong beneran. Bener, terus, bener. terus kenapa tiba-tiba Kimberly bilang, Bayu ngapain sih ngajak jalan aku udah punya pacar, keles. Itu Dia kenapa juga kayak punya gitu? pacar orang Inggris juga Oh sih. gitu. Berarti bukan berarti dia tuh bukannya ini. Tapi kemarin-kemarin yang Bagus sih dia. Hah? Bagus. Saya salut sama Kenapa? laki-laki yang tidak pernah putus asa. Selama jalan lukunin belum belengkong, Hah? selama itu masih bisa. Nih, nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Baim. Nanti kita lanjutin lagi pembahasan sama Baim. Tapi setelah ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah teladan yang akan dibawakan oleh Ustaz Oki. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jodoh itu rahasia Allah. Allah temukan kita dengan orang yang salah,
pada awalnya dan menemukan jodoh yang sesuai pada akhirnya. Jodoh itu rahmat dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kekurangan yang aku miliki akan tertutupi oleh kelebihan pasanganku, aku ingin bersamamu karena Allah, maka terimalah aku apa adanya. Jodoh itu tidak datang secepat kilat, tidak akan lewat walau semenit saja. Maka bersabarlah, maka bersabarlah. Jodohku, aku tidak tahu dirimu siapa dan entah di mana. Aku hanya tahu engkau ada di dunia atau di surga. Jika kau tanya kenapa aku memilihmu, itu karena Allah memberiku cinta yang ditujukan kepadamu. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Besar, dan saya pun mencintai Allah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Masya Ini Allah. kalau Nangis gua. sebentar, kalau Aduh, saya dengar Masya Allah. bacaan puisinya dari Baim tadi, kayaknya Baim tuh sebenarnya udah punya seseorang kayaknya deh. Udah punya seseorang berarti. Hah? Udah Bagus ya? lagi Oh, bagus tuh, banget udah. ini bener. Ntar dulu, saya tanya. Lagi Udah dek- punya kan? Lagi deket sekarang diem. Oh. Untung ini nggak live loh. Saya Mudah-mudahan, mudah-mudahan, Amin, ya mudah-mudahan yang lagi deket itu nonton. Dia bilang, untung aja ini nggak live, Ini ya kan? kan. Ya nanti diedit juga. Untung ini nggak live. Kasih tahu aja ntar mumpung nggak live, diedit ntar. Coba ngomong, pacarnya siapa sih? Inisialnya itu, ini edit ya nanti ya. Diedit gampang lah ini diedit. Bisa gampang. Ntar Inisial, diedit ya. Iya. Inisialnya Apaan? C depannya. C. iya pokoknya gitu deh inisialnya. Claudia Cynthia Bella. Enggak, Claudia Cynthia. Oh, nggak bukan tahu sih. lah, nggak tahu. L. Udah, ini kan. Ntar diedit nggak apa, nggak apa. Diedit, oke sorry. Ya udah nggak apa, ya udah. Jadi kita nggak mau kasih tahu nih. Janganlah. Ya udah Bos, diedit aja. jangan. diedit Tapi aja perasaan ini live deh. Coba lihat tuh di ujung TV-nya ada tulisan live-nya. ya. Biarin Pak Ustadz. Nggak apa-apa buat Baim mah, terserah Baim mah nggak apa-apa. Ya udah, gini aja deh sekarang waktunya kita mendengarkan kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustaz Zoki. Silakan Ustaz Zoki. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah cinta yang luar biasa, yang mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Kita pernah mendengar seorang imam besar bernama Abu Hanifah, yaitu seorang tabi'in generasi setelah Rasulullah SAW, yang memiliki seorang ayah yang luar biasa. Inilah sang ayah yang akan kita ceritakan, bernama Thabit bin Ibrahim. Kisah Thabit bin Ibrahim ketika itu di siang hari yang terik sedang berjalan-jalan di kota Kufah. Ketika merasa haus dan lapar, ia berjalan sampai kemudian ia melihat di sebelahnya ada sebuah kebun buah-buahan yang ternyata ada apel yang ranum yang sangat merah menggelinding keluar dari pagar kebun tersebut. Lalu Thabit bin Ibrahim yang pada keadaan lapar dan haus tersebut pun tidak berpikir dua kali untuk lantas mengambil apel tersebut dan memakannya hingga habis setengahlah apel itu. Ketika ia terus memakannya, kemudian ia tersadar bahwa apa yang aku makan ini sebenarnya bukan milikku, bukan hakku, maka ini adalah sesuatu yang haram bagiku, kata Thabit bin Ibrahim. Maka ia menghentikan memakan apel tersebut, ia berlari bersegera dan menuju ke dalam kebun dan bertemu dengan sang pemilik kebun.
Ia mengatakan, maafkan saya karena saya tadi memakan apel ini, dan apel ini sudah saya makan sebanyak setengah ini. Bolehkah apel ini dihalalkan untuk saya? Karena saya tahu ini bukan milik saya dan saya tahu ini barang yang haram untuk saya. Saya takut kalau saya memakan barang yang haram, jasad saya ini, tubuh saya ini akan menjadi umpan bagi api neraka. Kata Thabit bin Ibrahim ketakutan kepada sang pemilik kebun. Ia kira pemilik kebun. Lalu sang laki-laki tua itu mengatakan, mohon maaf wahai pemuda, saya bukanlah pemilik kebun ini. Kebun ini hanya saya jaga saja. Hanya saya membuat kebun ini menjadi kemudian banyak sekali buah-buahan. Ini bukan milik saya. Maka kamu tidak bisa meminta barang ini, apel ini dihalalkan karena saya. Kau harus pergi ke tempat pemilik kebun ini. Di mana pemiliknya? Aku harus segera datang untuk aku bisa menghalalkan apel ini. Aku takut memakan barang yang haram masuk ke dalam tubuhku, kata Thabit bin Ibrahim. Lalu sang penjaga kebun tersebut mengatakan, orang yang menjadi pemilik kebun ini rumahnya jauh sekali dari kebun ini. Kau harus menempuh perjalanan selama 1 hari 1 malam. Tidak apa-apa wahai penjaga kebun, aku harus pergi menemui sang pemilik kebun ini. Pada akhirnya Thabit bin Ibrahim tanpa berpikir panjang lalu terus berjalan sampai 1 hari 1 malam untuk menuju sang pemilik kebun. Sampai di rumah sang pemilik kebun, ia mengetuk pintu tersebut dan mengatakan, wahai bapak, sebelumnya saya mohon maaf. Saya datang kemari menempuh perjalanan 1 hari 1 malam karena saya telah memakan makanan yang haram untuk saya. Apelmu keluar dari pagar kebunmu dan kemudian saya makan. Saya takut sekali dengan barang haram yang masuk ke tubuh saya. Maka tolonglah, saya mohon apel ini halalkan untuk saya supaya saya tidak mendapatkan murka Allah, kata Thabit bin Ibrahim ketakutan. Lalu sang pemilik kebun, sang bapak ini mengatakan, wahai pemuda, saya tidak kenal siapa engkau, tapi saya menghargai niat baik engkau. Iya, karena saya ingin mendapatkan ridho dari Allah, kata Thabit bin Ibrahim. Kalau begitu, hanya ada satu cara saja supaya saya bisa menghalalkan apel yang telah masuk ke dalam tubuhmu itu. Apa itu? Apapun yang engkau minta aku akan penuhi. Hanya saja aku tidak mau Allah marah kepadaku, maka aku harus menghalalkan apel ini. Sebutkan saja, kata Thabit bin Ibrahim. Lalu sang bapak itu mengatakan, mudah saja, nikahi saja putriku, kata sang bapak pemilik kebun. Menikahi putri bapak? Ya, nikahi putriku. Tapi kau harus tahu, putriku itu adalah orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, dan ia juga gadis yang lumpuh. Lalu Thabit bin Ibrahim terdiam dalam hatinya. Hanya saja aku memakan setengah apel ini, aku harus menikahi anaknya yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh tersebut, kata hatinya. Hatinya berontak, namun kemudian ia mengatakan, tidak ada cara lain pak, aku hanya memakan setengah apelmu saja. Lalu bapak itu mengatakan, kalau kau ingin apel ini halal untukmu, tidak ada cara lain, silahkan nikahi putriku. Hanya saja putriku memiliki kekurangan seperti itu, kata sang bapak. Lalu Thabit bin Ibrahim pun akhirnya menarik nafasnya dan mengatakan, baik bapak, aku terima tawaran bapak hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aku melakukan ini hanya karena supaya Allah mencintaiku, karena aku ingin halal masuk ke dalam tubuhku. Aku melakukan apapun demi Allah, karena Allah saja. Baik bapak, aku mau menikah hari ini juga, kata Thabit bin Ibrahim. Lalu akhirnya Thabit bin Ibrahim pun dinikahkan dengan gadis yang kata sang bapak tuli, bisu, buta, dan lumpuh tersebut. Maka ketika sudah selesai akad nikah, sang gadis kemudian disimpan di dalam kamar. Thabit bin Ibrahim belum pernah melihat gadis tersebut. Di malam pertama ia membuka pintunya dan kemudian dalam hatinya, haruskah aku mengucapkan salam? Ketika aku mengucapkan salam, toh sang gadis tidak dapat mendengar dan menjawab salamku ini. Tapi tidak masalah, bukankah banyak malaikat di sini? Lalu Thabit bin Ibrahim pun mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat kemudian terdengar suara yang sangat lembut dari sang gadis tersebut. Sang gadis menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thabit bin Ibrahim terkejut dan kemudian hatinya kembali bertanya-tanya, bukankah kata sang bapak anak ini bisu? Bukankah kata sang bapak anak ini tuli? Kemudian Thabit bin Ibrahim mendekat kepada gadis tersebut dan mengulurkan tangannya untuk meraih gadis tersebut. Gadis tersebut pun menyambut tangan Thabit bin Ibrahim dengan penuh kelemah lembutan dan berjalan mendekatinya. Thabit bin Ibrahim semakin terkaget-kaget dan kemudian memandang wajah sang gadis tersebut dan mengatakan, wahai gadis yang telah kunikahi, ada apa denganmu? Kau mengatakan, ayahmu mengatakan kau bisu, buta, tuli, dan lumpuh, namun tidak kenyataannya.
Lalu sang gadis mengatakan, "Wahai suamiku, ketahuilah apa yang ayahku katakan adalah benar. Adapun ayahku mengatakan aku ini adalah orang yang buta, karena mataku tidak pernah aku gunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Aku dikatakan oleh ayahku, kupingku ini tuli, karena aku tidak pernah mendengar kalimat-kalimat yang haram. Aku selalu mendengar kalimat-kalimat yang baik. Adapun ayahku mengatakan bibirku ini bisu, karena setiap hari, setiap saat bibirku senantiasa asma Allah aku ucapkan berulang-ulang, tidak pernah aku mengucapkan hal-hal yang membuat Allah murka. Dan adapun ayahku mengatakan kakiku lumpuh, karena aku tidak pernah pergi dan mengunjungi tempat-tempat yang membuat Allah marah, yang membuat Allah pada akhirnya benci padaku. Aku menjalankan segala kehidupanku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Thabit bin Ibrahim memandang gadis tersebut dan memeluk sang istri dan mengatakan, "Terima kasih ya Allah atas gadis salihah ini." Lihat kisah pembelajaran dari Thabit bin Ibrahim. Ia adalah orang baik, maka Allah kirimkan wanita yang baik untuknya. Maka pernikahan di antara keduanya membuahkan seorang anak imam besar yang bernama Imam Abu Hanifah, generasi tabi'in, generasi setelah sahabat dari Allah Rasulullah SAW, generasi setelah sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, motivasi untuk kita menaikkan kualitas diri kita untuk mendapatkan yang baik itu, Amin. insya Allah. Amin, amin ya rabbal Jadi alamin. kalau berbicara tentang jodoh, memang kadang-kala ada saja sebab-sebabnya, ada Betul. saja jalannya. Betul. Tinggal manusia kadang-kala lupa bahwa sebenarnya Allah sudah mengaturkan kehidupan kita 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Masya Allah. Nih Pak Ustadz, Ustazah, Ustadz Sam, nanti kita kasih kesempatan juga kepada jamaah yang ada di studio ini semuanya untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Baim juga boleh kalau mau nanya. Ada yang mau ditanya nanti ya? Banyak. Nah, ini Baim juga banyak yang mau ditanya ini. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Tadi saya udah janji mau kasih kesempatan untuk bertanya nih kepada jamaah yang ada di studio. Semuanya boleh nanya sama Pak Ustadz dan juga Ustazah. Sebelumnya saya mau tanya dulu, tapi ibu-ibu yang di Sapa-sapa sebelah dulu jamaahnya. kiri saya ini dari mana ini yang hijau? Dari Tegal. Dari Tegal. Telur asin enak. Kalau Pak telur Ustadz di asin itu Tegal. Brebes, Mas Fadli. Oh, Tegal apa? Tegal apa, Bu? Apa Bu? Tahu. Oh tahunya enak di Tegal. Ibu Ustadz tuh suka banget tahu loh, Bu. Saya cuma informasi aja, informasi. Saya juga kasih informasi tahunya enak. Kalau yang dari belakang ini dari mana nih yang lain nih yang warnanya beda? Dari mana? Banjarmasin. Banjarmasin. Kelihatan Apa enak? dari Sasirangan. Oh, Apa gitu. itu, Ustaz? Pohon Sasirangan. Kalau di Banjarmasin yang enak apa Pak Ustadz? Jangan dibilang. Apa sih mau tanya? Amplang. Oh amplang ya. Amplang. Oh amplang, tenang nanti ada Tapi susah amplang. juga sih kalau Banjarmasin itu paling enak itu nasi kuningnya. Nasi kuning. Karena ada iwaknya di situ. Oh gitu. Telurnya
dihitbah wanitanya. Ini pengalaman gitu. buat yang lain juga nih, buat yang di rumah. Jadi jangan kalau misalnya sudah suka sama wanita, langsung dihitbah, dilamar supaya nggak ditikung tadi kayak pengalaman Mbak Im. Jadi gini, intinya inilah rahasia perjodohan. Rahasia perjodohan. Rahasia perjodohan tidak ada yang tahu ternyata dia jodoh siapa. Ada orang mungkin pacaran bertahun-tahun ternyata tidak nikah sama dia kan. Betul. Nah, atau mungkin ada yang tidak pacaran tapi langsung nikah. Bahkan ada orang berusaha untuk mendekati ternyata ada yang lebih dulu yang mendahulunya. Tapi saya setuju, Bapak. sekarang Sama kayak berbaik sangka aja atas jodoh. Jangan pernah berburuk sangka atas takdir. Tapi yang saya Allah sudah bersyukur. tetapkan. Kalau saya jadi Baim, saya bersyukur Ustaz Zoki. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ini baru aja deket. Iya, Ya kan? Dia betul. udah memilih orang lain. Kalau sampai nanti udah menikah milih orang lain gimana? Itu lebih bahaya lagi. Nah. Berarti diselamatin sama Allah. Iya. Oh itu tapi aja yang tadi benar, pikirnya. Pak Ustadz sama ini. Sekarang kan juga ketakutan saya untuk menikah salah satu ada kepercayaan ya. Dan sekarang kebanyakan tuh teman-teman saya gitu ya, apapun siapa yang saya tanyain gitu ya. Sekarang itu perselingkuhan itu seperti enteng gitu loh. Nah, Dan saya pernah menanyakan bahaya, kepada kan? Pak Ustadz ini, sebenarnya hukum yang paling benar itu kalau ketika orang berselingkuh itu sebenarnya apa sih? Pada saat Supaya- dia sudah berkeluarga ya. Ya, dan itu sekarang itu seperti main-main. Gini, Yang ini punya pacar yang berzina, ini, punya pacar yang ini. Orang yang berzina belum nikah itu mungkin dipukul, Dirajam. dirajam atau dalam artian diasingkan. Tapi kalau orang yang berzina sudah menikah itu langsung hukum mati. Nauzubillah summa Jadi nauzubillah. tidak ada maaf bagi wanita yang selingkuh. Kalau ada wanita selingkuh langsung ceraikan. Dan itu bisa diaplikasikan oleh orang-orang yang paham dengan agama yang baik. Kalau mereka tidak takut pada Allah, tidak takut pada agama, perselingkuhan bisa terjadi di mana-mana. Maka benarlah kata Rasul, pilihlah. Kata Rasul kan ada 4 kalau pilih pasangan. Lihat kecantikan boleh, lihat Boleh. harta boleh, lihat Boleh. keturunan baik-baik boleh, tapi Betul. pilihlah agamanya. Dengan agama dilanjutkan apa kata Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau dengan agama engkau pilih pasangan dari agama, ketika dia mencintaimu, dia memuliakanmu. Kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menzolimimu. Masya Allah. Maka supaya nggak diselingkuhin, cari wanita atau laki-laki yang beragama, Betul. yang Iya, akhlaknya Baim bener baik. ternyata pertanyaannya banyak banget. Kalau Tapi karena jadi kalau takut diselingkuhin cari yang wanita beragama. Masya Allah. Solihah. Ya, mudah-mudahan Baim nih sebagian Amin, udah insya Allah. terjawab nih dari hatinya yang di Karena wanita yang soleh dan laki-laki yang solih, dia takutnya sama Allah. Betul. Dia tahu kalau selingkuh, kalau takutnya sama pasangan nggak ada, dia bisa selingkuh. Iya. Tapi kalau takutnya sama Allah, pasangan ada ataupun nggak ada, dia akan Betul. tetap setia. Ustaz insya Zoki, Allah. Pak Ustadz sebentar, saya mau kasih kesempatan dulu sama Pak Im, jamaah dulu sebentar nih Mau satu. kasih usulan. Apa tuh? Pak Im, cari pasangan di pesantren aja ya. Oh, amin. Ajak Atau saya di makanya. pengajian. Syuting mulu sih. Sebentar Pak Ustadz, Ustazah, saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz dan Ustazah. Boleh jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo. Silakan, silakan. Sebentar. Oh, ini dulu nih. Ibu yang senyumnya manis. Bagaimana tidak manis, gigi depannya nggak ada. Ada jendelanya. Ada jendelanya. Silakan Ibu. Ibu jadi tutup Nggak mulutnya apa-apa, tak Bu, nggak kedengeran. usah ditutup. Nggak apa-apa, Bu. Justru jendelanya kalau pagi-pagi harus dibuka. Biar udara masuk. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Iya, sama Ibu. Mas Ustadz Maulana. Mas Ustadz, ya Allah. Yang muda sih. Kelihatannya muda, padahal Jangan Pak. oh jangan Pak, Iya, kelihatannya Mas muda. Kelihatannya muda, Bu. Iya. Padahal Tuh. Muda kok. jangan muda. Ini Silakan namanya Ibu. siapa, Bu? Ibu namanya siapa? Dari mana? Ibu namanya Bu Naseha dari Banjaran Adiwerna Tegal. Oh, dari majelis Tepuk tangan taklimnya. dulu. Taklimnya Heronisa. Oh, masya Allah. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Ustadz, Mas Ustadz, Iya saya tuh. mau nanya. Mau Pak atau Mas nih? Gak konsisten Ibu. Anak saya Mm-mm. 2. Dua. Yang Alhamdulillah. satu udah nikah, adiknya. Alhamdulillah. Adiknya Ya, alhamdulillah udah bahagia. sudah bahagia. Alhamdulillah. Ini yang satu ini Kakaknya, kakaknya udah tua. kakaknya atau kakaknya Bu? Kakak. Oh kakaknya. Anak saya 2 kan, satu adik udah kan. Iya iya iya. Ya Kakaknya kakaknya. belum satu ini nikah. kakaknya Mm-mm. udah tua, tapi Udah nikah. belum. Tapi ini karena pikirannya nggak normal gitu ya. Jadi saya takut untuk menikahkan. Bagaimana solusinya? Saya nanya pada Mas Ustadz, apakah saya dosa? Iya. Itu aja Ibu ya. Bagaimana? Iya, Pak Ustadz, gini, bukan gini. solusi ditanya, solusi. Ya. Solusi atau solihin apapun. Gini. Mohon maaf.
Saya salut sama ibu. Saya salut sama ibu. Ibu mengembalikan perasaan wanita terhadap wanita itu kepada dirinya. Karena kebetulan kebetulan anak yang tertuanya itu pikirannya tidak normal. Daripada mencelakakan wanita, daripada mengabaikan wanita, daripada melentarkan wanita, maka tidak dinikahkan. Itu solihin yang ya solusi yang terbaik. Solusi. Ya itu solusi yang terbaik. Jadi ibu tidak ada bermasalah. Karena jangan sampai menikah malah menzolimi orang lain. Jadi ibu tidak bermasalah. Mungkin mau ditambahkan Ustaz Oki, silakan Ustaz Oki. Ibu, ini ibu yang mengatakan nggak normal atau emang benar nggak normal? Oh benar ya. Ya udah jawabannya seperti Ustaz tadi. Gak apa-apa. Gak apa-apa ibu. Ya Allah, ini masya Allah bu ya. Alhamdulillah ibu. Pakai mic bu, apa bu? Artinya alhamdulillah hati saya tenang. Jadi ada tetangga yang negur, kapan nggak mau dikawinkan, dosa itu anak nggak mau dikawinkan. Saya takut. Oh, ya jangan sampai nanti malah menambah dosa berikutnya. Iya, saya nggak punya suami seorang diri, ya. Jadi kalau begitu ibu aja menikah. Ibu, karena ibu normal. sebentar. Ibu belum punya suami. Ibu Baim belum punya istri. Jadi gimana dong? Ini pas loh ini. Baim datang ke sini nyari istri. Ibu belum punya suami. Aduh, nanti kita lanjutin lagi deh. Tapi setelah satu ini aja kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah. Barusan saya dapat kabar dari teman-teman. Itu gimana Mas Fadi, lanjutin lagi dong. Ya masalah itu ibu tadi yang lagi nyari jodoh nggak punya suami. Nih bu, Baim. Memangnya tidak ada wanita lain? Apanya? Janganlah kasihan. Bukan gitu apa-apa, Pak. bener, Bu Ustadz. Nih, jangan sampai kejadian terulang Ya, lagi. Bu, ya. Belum Bu. tentu ibu juga mau, anaknya mau. Ibu, kalau sebentar. ingat nih, kalau orang menikah yang sudah punya anak, apakah cocok? Cocok lah. Orang ibu ini udah jelas bisa kasih anak. Ayo, Bu, nikah sini. sudah dapat 2. Sini, Ya kan? Nih, Bu, jangan coba. sampai kejadian Baim terulang. Ditikung lagi sama Cepi. Sini Cepi. Jangan nikung ya. Nih coba sini Bu. Bu, Ya. Kita kasih polling dulu Coba, dari polling. jamaah. jangan kelamaan. Bu, Ayo. ibu, ya. Oh anak ini kita mau nikah ceritanya bu, ya. Iya. Bu, saya akan nikah ibu. Kak, tunggu, saya akan nikah ibu. Kalau ibu, Emang Kalau ibu, kalau ibu, ya udah, maaf ya, udah ditolak. Udah, nggak Saya bisa diulang. ditolak. Ibunya nggak mau, ibu makasih bu. Berarti ibu hebat loh bu, nolak Baim Wong. Baim Wong ditolak, wah. Kasian deh Baim Wong, udah ditolak Ibu Kimberly, sebenarnya ditolak nggak ibu-ibu menolak. lagi. Ibu tidak menolak. Katanya Baim itu contohnya jadi anaknya. Iya. Jadi anaknya. Pokoknya sejak saya ketemu Baim Wong terakhir ini udah 2 wanita yang nolak. Yang pertama Kimberly, yang kedua ibu ini. Kalau gitu langsung aja yuk kita tarik hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustaz Zaki terlebih dahulu. Bagi para pemuda dan pemudi yang belum menikah, ada perasaan resah, ada perasaan gelisah adalah satu hal yang wajar. Namun kita harus memahami bersama bahwa jodoh adalah perkara yang gaib. Bahkan Rasulullah SAW saja tidak tahu mengenai hal yang gaib. Diceritakan di surat Al-A'raf 188. Rasul bilang, seandainya aku tahu perkara gaib, tentu aku melakukan hal-hal yang baik-baik. Nah, mengetahui bahwa jodoh adalah perkara yang gaib, dan ketika Allah belum memberikan jodoh, berarti itu adalah ujian yang kita jadikan sarana untuk mendulang pahala. Maka bagi yang belum menikah, silahkan perbanyak ilmunya, sehingga nanti ketika pada akhirnya sudah di waktu yang tepat, kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita punya di jalannya Allah. Jadi calon istri yang baik, jadi calon suami yang baik dan bertanggung jawab, yang penuh dengan kesetiaan, tidak ada perselingkuhan tadi kata Baim kan, dengan apa? Dengan pondasi ilmu agama. Ada untayan kalimat, mohon maaf. Apa itu? Berdoalah yang baik-baik sehingga menghasilkan apa? Ada 2, yakni yakin akan doanya dan khusyuk pada saat itu. Ketika kita khusyuk, komitmen dengan apa yang kita inginkan, kita yakin insya Allah bisa. Yakin Allah akan memberikan apa yang kita minta.
Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Zaoki dan juga Ustadz Syam tadi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini semuanya bermanfaat untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi ya buat Mbak Im Wong yang sudah hadir di Islam itu Indah. Mohon maaf kalau ada salah-salah, maksudnya bercanda Im ya. Buat ibu-ibu jamaah yang ada di sini saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah. Buat yang di rumah juga mohon maaf kalau ada salah-salah. Jangan lupa saksikan terus Islam itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Assalamualaikum, bertemu lagi di Islam itu indah. Ada Pak Ustadz Maulana, Ustaz Oki dan juga Pagi. Pagi-pagi kita berbagi nilai Islam yang sejukkan hati, menuju petunjuk ilahi, jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan syurga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. sukain ibu-ibu di rumah. Apa? Oh, Ada. ini kan yang sering tiap hari muncul itu di Trans TV itu sering banget. Iya, betul banget. Ada Mbak Im Wong. Assalamualaikum Mbak Im. Kenapa tahu ketawa? Cengangas cengenges, cengangas cengenges. BU.
ya, ibu saya sudah siap loh. Itu aja. Jangan kawin, tak kawin, jangan begitu. Repot juga itu. Nah, karena wanita itu lebih gimana ya gitu. Nah, lebih kalem, lebih tinggi malunya. Malu itu bagus. Al-ayau minal iman, malu ayat itu artinya kehidupan. Orang malu itu pasti hidup. Orang yang tidak malu lebih baik mati saja. Jadi malu itu bagus, tapi alangkah bagusnya kalau malu itu terhadap wanita. Makanya jangan pernah tanyakan mau menikah enggak. Prida mau menikah enggak? Dia tidak jawab. Dia cuma senyum, berarti mau. Iya. Kecuali kalau mau menikah, apa mau menikah. Oh berarti dia tidak mau itu. Kalau dia cuma tutup mulut tersenyum, berarti mau. Nah itu. Kalau laki-laki nggak usah ditanya, pasti dia mau. Bisa aja Pak Ustadz. Ya iya. Baim nggak mau. Mau ya. Masa ada laki-laki itu fitrahnya untuk berpasangan. Laki-laki itu tidak bisa hidup tanpa ada pasangan. Tidak bisa hidup tanpa pasangan. Kalau wanita bisa hidup walaupun tidak punya pasangan. Gimana Bu? Makanya lebih banyak janda daripada duda. Iya, karena laki-laki mana tahan mau hidup sendiri, tapi wanita sanggup bertahan hidup. Sekarang, kalau tidak mampu dalam artian mendapatkan atau didapatkan dari orang-orang terdekat, misalkan orang tua, kadang-kadang kan orang tua punya keluarga, bisa yang terbaik. Karena, mohon maaf, ketika laki-laki itu berkata, saya tidak butuh tuntunan orang tua, karena laki-laki itu tidak butuh wali, tapi setidak-tidaknya engkau butuh restu, engkau butuh ridha. Kan, aduh, saya tidak sampai hati lihat orang-orang yang langsung datang kepada orang tuanya, ibu saya sudah menikah loh, ini istriku. Ya Allah, di mana perasaan ibu itu? Kenapa engkau tidak libatkan orang tuamu? Sekalipun laki-laki tidak membutuhkan wali, berundinglah. Jangan langsung menikah, tiba-tiba datang bawa istri, kasihannya orang tua. Padahal kan harusnya diberikan penghargaan, penghormatan, duduk di pelaminan bersama dengan orang tua, di samping kiri kanannya dengan bahagia. Terus datanglah orang-orang di sekitarnya mengundang keluarga, sehingga bahagialah. Kebahagiaan itu nanti dirasakan nikmatnya kebahagiaan kalau banyak merasakan. Ingat, jodoh itu nikmat yang luar biasa loh. Sehingga ketika orang ijab kabul, di situ doa termasuk doa-doa yang diijabah. Termasuk doa-doa yang diijabah ketika ijab kabul. Apalagi kalau kita minta nasihat orang tua, kan kita butuh nasihat. Butuh pengalaman orang-orang yang berpengalaman. Seperti orang tua, bagaimana orang tua bisa menjalani rumah tangga yang luar biasa. Karena namanya rumah tangga itu kan tidak semudah yang kita katakan bagikan membalik telapak tangan. Oh, banyak rintangannya rumah tangga itu. Apalagi laki-laki yang belum punya pasangan terus menikah, kaget itu bangun tidur langsung ada di sampingnya. Apalagi wanita, waduh, langsung ada, harus tanggung jawab. Laki-laki, perempuan harus melayani. Itu luar biasa, walaupun tidak memerintahkan. Betul. Tapi bagaimana wanita itu bisa taat kepada laki-laki. Masya dalam hal Allah. ini suaminya. Apalagi laki-laki, sudah ada ijab kabul, saya terima nikahnya, berarti terima tanggung jawab atas wanita itu. Jadi bukan berarti menikah juga gampang-gampang aja, bener Tidak juga. bisa, Mungkin harus Mbak Im dipikirkan. berpikir dia belum siap. Ada namanya yang begini, dipersiapkan. ada orang tidak menunda, sebenarnya bukan menunda. Betul. Strategi Bah. mencari yang terbaik. Oh, Masya Allah. Bukan itu naik motor. Nah, ini Baim berarti kita anggap aja Baim itu sedang mencari yang terbaik. Kita doain sama-sama ya, mudah-mudahan Amin, amin, amin. Baim mendapatkan jodoh Tapi jangan yang terbaik. kelamaan juga. Betul Pak Tiba-tiba Ustadz. punya anak, dia bawa anaknya ke sekolah, dia bilang itu cucunya ya. Kan lama juga. Nih, buat yang di rumah nih, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan tausiah Ustazah Oki tentang boleh nggak sih kalau kita minta jodoh kita dipercepat? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jika kamu inginkan pendamping
kasih kepada Nash yang telah membacakan makna dari surat An-Nur 26, ayat yang senantiasa menjadi motivasi bagi mereka yang belum menikah. Ayat 26, An-Nur 26 ini Allah berfirman yang artinya wanita-wanita keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk wanita yang keji, wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik, dan laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik. Ayat yang sangat memotivasi untuk mereka yang masih bujang, yang masih lajang, untuk kalau ingin mendapatkan yang baik ngaca dulu, dirinya pun harus baik dulu. Mau mendapatkan wanita solihah, ngaca dulu. Pantas nggak mendapatkan wanita yang solihah, dirimu pun harus solih terlebih dahulu. Begitu pula sebaliknya. Kalau dirimu keji, berkubang dalam maksiat, senang melakukan hal-hal yang tak berguna, kau akan mendapatkan perempuan, laki-laki yang sama juga seperti dengan sifatmu selama ini. Ayat yang memotivasi kita semua, mudah-mudahan ini membuat kita bersemangat untuk memperbaiki diri. Membahas mengenai jodoh. Banyak orang-orang yang ketika belum menikah, soalnya saya pernah mengalami hal itu. Saya yakin Ustadz begitu, karena Ustadz telat juga nikahnya. Pasti ada perasaan cemas, ya kan Mas Ustadz? Zoki, jangan gitu. Jadi inget Kenapa? lagi. Bener kan? Waktu itu dia cemas banget katanya. Iya, ada perasaan Kalau saya, dak-dik-dik. alhamdulillah, karena kan laki-laki harus Betul. bertanggung jawab. Iya. Karena ketika itu saya harus juga bertanggung jawab kepada ibu saya dan saudara-saudara Tapi saya. ada perasaan cemas sedikit kan Ustadz, kok jodohnya ini ada kan Ustadz? Seperti itu juga sih. Bentar. Dulu Pak Ustadz itu Nah. menikah umur berapa? Umur 34. 34 masih muda. Coba tanya Bayum sekarang umur berapa? Iya, ada. Nah, itu yang sering dialami oleh mereka-mereka yang kata menurut masyarakat telat menikah. Ada perasaan-perasaan, kok setiap minggu yang aku datangi adalah orang nikahan terus. Kapan ya aku nikahnya? Teman-temanku sudah menikah, sudah punya anak-anak, kapan ya giliran saya? Maka ada orang-orang yang merasa cemas, kemudian merasa bahwa senantiasa berdoa, ya Allah percepat jodohku, percepat jodohku. Maka itu yang akan kita bahas. Boleh nggak sih kita berdoa kepada Allah untuk mempercepat jodoh kita? Bukankah Allah senantiasa sudah mempersiapkan jodoh kita? Di umur 4 bulan di kehamilan seorang ibu, Allah sudah menetapkan jodoh kita siapa. Masalahnya yang pertama, tidak ada satu dalil pun ada, tapi ada doa-doa umum yang bisa kita aplikasikan. Ingat, doa adalah senjata dari seorang mukmin bagi mereka-mereka yang pada akhirnya merasa karena kata-kata masyarakat telat menikah, bisa mengatakan doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Kalau cepat-cepat menikah tapi ternyata ketika menikah ada masalah yang sangat banyak, untuk apa? Bukankah kita ingin menikah dengan pasangan yang sesuai tujuan pernikahan di surat Ar-Rum 21, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kita pengen ketika membuat keluarga adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentram, penuh dengan rasa cinta dan penuh dengan rasa kasih sayang. Maka kita bisa mendoakan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mau ketika kita menikah, pernikahan kita penuh dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kalau misalnya berdoa, doa-doa istikharah itu adalah, ya Allah, kalau dia memang jodohku dan terbaik untuk dunia akhiratku, maka jadikan ia pasangan dunia dan akhiratku. Itu doa-doa istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa selanjutnya ada di surat Al-Furqan 74. Apa doanya, Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahi aku ya Allah pasangan-pasangan yang menyejukkan hatiku ya Allah. Untuk apa cepat-cepat nikah tapi salah pilih? Untuk apa cepat-cepat nikah tapi sepanjang pernikahan berantem melulu? Gara-gara apa? Gara-gara dengerin kata orang cepat nikah tapi akhirnya salah milih. Orangnya ternyata tidak membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Makanya doa ini penting, menjadi pasangan untuk penyejuk hatiku, anak-anak untuk penyejuk hatiku, dan jadikan aku imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua yang harus kita pahami, bahwa tidak ada seorang pun yang pengen lama sekali menikahnya, apalagi udah ditanya-tanya sama orang tuanya, sama orang-orang sekitar, kapan nikah, pasti bosan. Bener kan Mbak Ayum, kan pasti bosan. Kemarin lebarannya sih nggak pulang kampung gara-gara itu. Nah, itu bukan satu kemauan kita. Masalahnya jodoh itu adalah rahasia dari Allah. Kita nggak bisa mempercepat jodoh kita kalau kata Allah waktunya nanti.
Kita nggak bisa membuat-buat skenario sendiri. Orang kita ini adalah wayangnya Allah. Itu adalah skenarionya Allah. Yang kita lakukan adalah doa, usaha, ikhtiar, tawakal, ikhtiar. Ikhtiar dengan cara apa tadi? Kalau mau perempuan yang baik, pilih prosesnya pun dengan cara yang baik-baik. Kalau ingin perempuan-perempuan atau laki-laki yang terjaga kehormatannya, kau pun harus melakukan hal yang demikian. Kalau dalam rangka meraih jodohnya, engkau lakukan dengan cara yang bisa merusak dan membuat Allah cemburu, ingat bahwa yang paling cemburu adalah Allah. Allah Maha Pencemburu. Ketika apa? Ketika hamba-hambanya itu melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Pengen nikah, tapi cara menjemput jodohnya dengan cara-cara yang dibenci oleh Allah. Apa itu? Dengan cara menggoda-goda perempuan. Perempuan zaman sekarang juga suka menggoda-goda laki-laki. Ya bu, perempuan zaman sekarang kan berani-berani. Makanya tadi Ustadz, Masya Allah, membahas sebuah hadis tentang rasa malu. Kalau kau sudah tidak punya malu, kata Rasul, lakukan apapun yang engkau sukai. Zaman sekarang rasa malu itu sudah semakin menipis. Bagaimana engkau bisa mendapatkan pasangan yang baik, yang punya rasa malu yang baik, sementara dirimu pun tidak punya rasa malu lagi. Jadi bagi mereka-mereka yang senantiasa cemas akan jodohnya, ingat hadis indah Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang mukmin, menimpa seorang muslim. Rasa cemaskah, rasa takutkah, bahkan duri yang menempel pada dagingnya, melainkan Allah akan senantiasa menghapuskan dosa-dosanya. Maka orang-orang yang sampai sekarang belum juga kunjung untuk menikah, itu adalah ujian. Kita orang tua. Mungkin kalau orang tua kita masih memaklumi. Kadang temen nanya-nanyain, nyuruh-nyuruh. Ya, ya. Soalnya gitu. Bilang aja, kalau temannya tidak ada hubungannya sama kita terus dia ikut campur, bilang aja masalah buat lo. Tapi begitu. Kemarin sih Baim sih lagian. Apaan? Waktu lagi sahur kan udah sempet tuh dekat. Ada Kimberly. Pura-pura lah dianya tuh. Siapanya yang pura-pura? Kimberly padahal udah ngasih kode, gue udah iniin. Bohong aja dia. Gimana sih Dia maksudnya? nonton loh. Gimana Kimberly itu maksudnya? rajin nonton Yusuf Indah. Gimana maksudnya Masa? bohong? Iya. Hah? Gimana maksudnya bohong gimana? Yang ngasih kode tuh dia Oh jadi sebenarnya. sebenarnya Kimberly tuh mau gitu ya kan? Iya. Terus mau diajak nikah. Pas Pagi-pagi, kalian bertiga di sini. pagi nggak boleh. Tunggu dulu, subuh-subuh nggak boleh bohong. Oh, nggak Emang boleh nggak boleh bohong. bohong? Saya nggak bohong. Dia nggak bohong. Saya nggak pernah bohong. Terus Nggak emang pernah Kalau kenapa? bohong itu masuk neraka, Bu. Hebat, hebat tuh dia tahu. Terus gimana? Kok tiba-tiba nggak jadi gimana sih? Jadi kalian tuh lagi bertiga tuh, lagi terus, duduk itu yang lagi ngomong. Dia liatin saya terus, tanya aja dia kalau nggak percaya. Oh gitu. Jadi Beneran saya nggak Kimberly bohong. ngeliatin Dia terus. ngeliatin saya gini, diliatin lagi. Bener. GR. Tuh, tuh kata Ustadz geeran doang Beneran katanya. Ustadz, saya sih nggak bohong beneran. Terus, Bener-bener. terus kenapa tiba-tiba Kimberly bilang, Bayu ngapain sih ngajak jalan aku udah punya pacar, keles. Itu Dia kenapa juga kayak punya gitu? pacar orang Inggris juga Oh sih. gitu. Berarti bukan berarti dia tuh bukannya ini. Tapi kemarin-kemarin yang Bagus sih dia. Hah? Bagus. Saya salut sama Kenapa? laki-laki yang tidak pernah putus asa. Selama Jalul Kunin belum belengkong, Hah? selama itu masih bisa. Nih, nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Baim. Nanti kita lanjutin lagi pembahasan sama Baim. Tapi setelah ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah teladan yang akan dibawakan oleh Ustazah Oki. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jodoh itu rahasia Allah. Allah temukan kita dengan orang yang salah pada awalnya, dan menemukan jodoh yang sesuai pada akhirnya. Jodoh itu rahmat dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya kekurangan yang aku miliki akan tertutupi oleh kelebihan pasanganku, aku ingin bersamamu karena Allah, maka terimalah aku apa adanya. Jodoh itu tidak datang secepat kilat, tidak akan lewat walau semenit saja. Maka bersabarlah, maka bersabarlah. Jodohku
Aku tidak tahu dirimu siapa dan entah di mana. Aku hanya tahu engkau ada di dunia atau di surga. Jika kau tanya kenapa aku memilihmu, itu karena Allah memberiku cinta yang ditujukan kepadamu. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Besar, dan saya pun mencintai Allah. Masya Allah. Tepuk tangan lu dong ibu-ibu. Masya Ini Allah. kalau Masya nangis Allah. sebentar. Kalau Aduh, saya Masya dengar Allah. bacaan puisinya dari Baim tadi, kayaknya Baim tuh sebenarnya udah punya seseorang kayaknya deh. Udah punya seseorang berarti. Hah? Udah Bagus ya? lagi Oh, bagus tuh, banget udah. ini bener. Ntar dulu, saya tanya. Lagi Udah dek- punya kan? Lagi deket sekarang diem. Oh. Untung ini nggak live loh. Saya Mudah-mudahan, mudah-mudahan, Amin, ya mudah-mudahan yang lagi deket itu nonton. Dia bilang, untung aja ini nggak live Ini ya kan? kan Ya nanti diedit juga. Nggak apa-apa. Untung ini nggak live. Kasih tahu aja ntar mumpung nggak live, diedit ntar. Coba ngomong, pacarnya siapa sih? Inisialnya itu ini edit ya nanti ya. Diedit gampang lah ini diedit. Bisa gampang. Ntar Inisial, diedit ya. Iya. Ah. Inisialnya Apaan? C depannya. C. iya pokoknya gitu deh inisialnya. Claudia Cynthia Bella. Enggak, Claudia Cynthia. Oh, nggak bukan tahu sih. lah, nggak tahu. oh. Udah ini kan. Ntar diedit nggak apa Di nggak apa. edit, oke sorry. Ya udah nggak apa, ya udah. Jadi kita nggak mau kasih tahu nih. Janganlah. Ya udah Bos, diedit aja jangan. diedit Tapi aja. perasaan ini live deh. Coba lihat tuh di ujung TV-nya ada tulisan live-nya. Biarin Pak Ustadz. Nggak apa-apa buat Mbak Ima, terserah Mbak Ima, nggak apa-apa. Ya udah, gini aja deh sekarang waktunya kita mendengarkan kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustaz Zoki. Silakan Ustaz Zoki. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah cinta yang luar biasa, yang mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Kita pernah mendengar seorang imam besar bernama Abu Hanifah, yaitu seorang tabi'in generasi setelah Rasulullah SAW, yang memiliki seorang ayah yang luar biasa. Inilah sang ayah yang akan kita ceritakan, bernama Thabit bin Ibrahim. Kisah Thabit bin Ibrahim ketika itu di siang hari yang terik sedang berjalan-jalan di kota Kufah. Ketika merasa haus dan lapar, ia berjalan sampai kemudian ia melihat di sebelahnya ada sebuah kebun buah-buahan yang ternyata ada apel yang ranum yang sangat merah menggelinding keluar dari pagar kebun tersebut. Lalu Thabit bin Ibrahim yang pada keadaan lapar dan haus tersebut pun tidak berpikir dua kali untuk lantas mengambil apel tersebut dan memakannya hingga habis setengahlah apel itu. Ketika ia terus memakannya, kemudian ia tersadar bahwa apa yang aku makan ini sebenarnya bukan milikku, bukan hakku, maka ini adalah sesuatu yang haram bagiku, kata Thabit bin Ibrahim. Maka ia menghentikan memakan apel tersebut, ia berlari bersegera dan menuju ke dalam kebun dan bertemu dengan sang pemilik kebun. Ia mengatakan, maafkan saya karena saya tadi memakan apel ini dan apel ini sudah saya makan sebanyak setengah ini. Bolehkah apel ini dihalalkan untuk saya? Karena saya tahu ini bukan milik saya dan saya tahu ini barang yang haram untuk saya. Saya takut kalau saya memakan barang yang haram, jasad saya ini, tubuh saya ini akan menjadi umpan bagi api neraka, kata Thabit bin Ibrahim ketakutan kepada sang pemilik kebun. Ia kira pemilik kebun. Lalu sang laki-laki tua itu mengatakan, mohon maaf wahai pemuda, saya bukanlah pemilik kebun ini. Kebun ini hanya saya jaga saja. Hanya saya membuat kebun ini menjadi kemudian banyak sekali buah-buahan. Ini bukan milik saya. Maka kamu tidak bisa meminta barang ini, apel ini dihalalkan karena saya. Kau harus pergi ke tempat pemilik kebun ini. Di mana pemiliknya? Aku harus segera datang untuk aku bisa menghalalkan apel ini. Aku takut memakan barang yang haram masuk ke dalam tubuhku, kata Thabit bin Ibrahim. Lalu sang penjaga kebun tersebut mengatakan, orang yang menjadi pemilik kebun ini rumahnya jauh sekali dari kebun ini. Kau harus menempuh perjalanan selama 1 hari 1 malam. Tidak apa-apa wahai penjaga kebun, aku harus pergi menemui sang pemilik kebun ini. Pada akhirnya Thabit bin Ibrahim tanpa berpikir panjang lalu terus berjalan sampai 1 hari 1 malam untuk menuju sang pemilik kebun.
Sampai di rumah sang pemilik kebun, ia mengetuk pintu tersebut dan mengatakan, "Wahai Bapak, sebelumnya saya mohon maaf. Saya datang kemari menempuh perjalanan 1 hari 1 malam karena saya telah memakan makanan yang haram untuk saya. Apelmu keluar dari pagar kebunmu dan kemudian saya makan. Saya takut sekali dengan barang haram yang masuk ke tubuh saya. Maka tolonglah, saya mohon apel ini halalkan untuk saya supaya saya tidak mendapatkan murka Allah," kata Sabit bin Ibrahim ketakutan. Lalu sang pemilik kebun, sang bapak ini mengatakan, "Wahai pemuda, saya tidak kenal siapa engkau, tapi saya menghargai niat baik engkau." "Iya, karena saya ingin mendapatkan ridho dari Allah," kata Sabit bin Ibrahim. "Kalau begitu, hanya ada satu cara saja supaya saya bisa menghalalkan apel yang telah masuk ke dalam tubuhmu itu." "Apa itu?" "Apapun yang engkau minta aku akan penuhi. Hanya saja aku tidak mau Allah marah kepadaku, maka aku harus menghalalkan apel ini." "Sebutkan saja," kata Sabit bin Ibrahim. Lalu sang bapak itu mengatakan, "Mudah saja. Nikahi saja putriku," kata sang bapak pemilik kebun. "Menikahi putri bapak?" "Ya, nikahi putriku. Tapi kau harus tahu, putriku itu adalah orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, dan ia juga gadis yang lumpuh." Lalu Sabit bin Ibrahim terdiam dalam hatinya. "Hanya saja aku memakan setengah apel ini, aku harus menikahi anaknya yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh tersebut," kata hatinya. Hatinya berontak, namun kemudian ia mengatakan, "Tidak ada cara lain, Pak. Aku hanya memakan setengah apelmu saja." Lalu bapak itu mengatakan, "Kalau kau ingin apel ini halal untukmu, tidak ada cara lain. Silahkan nikahi putriku. Hanya saja putriku memiliki kekurangan seperti itu," kata sang bapak. Lalu Sabit bin Ibrahim pun akhirnya menarik nafasnya dan mengatakan, "Baik Bapak, aku terima tawaran Bapak hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku melakukan ini hanya karena supaya Allah mencintaiku, karena aku ingin halal masuk ke dalam tubuhku. Aku melakukan apapun demi Allah karena Allah saja. Baik Bapak, aku mau menikah hari ini juga," kata Sabit bin Ibrahim. Lalu akhirnya Sabit bin Ibrahim pun dinikahkan dengan gadis yang kata sang bapak tuli, bisu, buta, dan lumpuh tersebut. Maka ketika sudah selesai akad nikah, sang gadis kemudian disimpan di dalam kamar. Sabit bin Ibrahim belum pernah melihat gadis tersebut. Di malam pertama ia membuka pintunya dan kemudian dalam hatinya, "Haruskah aku mengucapkan salam? Ketika aku mengucapkan salam, toh sang gadis tidak dapat mendengar dan menjawab salamku ini. Tapi tidak masalah, bukankah banyak malaikat di sini?" Lalu Sabit bin Ibrahim pun mengatakan, "Assalamualaikum," dari Allah. Ujian orang macam-macam, salah satunya adalah ujian yang sampai sekarang belum juga diberikan pasangan oleh Allah. Ujian apa? Ujian kesabaran dari Allah. Allah mau melihat sampai batas mana sabar engkau, sampai batas mana engkau mengadu kepada Allah, sampai batas mana engkau terus mendekatkan diri dan menjaga dirimu sendiri untuk menjemput jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memahami bahwa telat menikah adalah sebuah ujian, kita jadikan semua sarana kehidupan kita, bahkan sarana menjemput jodoh, adalah sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, termasuk yang di rumah nih, termasuk yang di sini. Ya, boleh. Sini aja. Pak Ustaz. Kalau saya melirik kepada si anak kecil ini, sudah bisa ke menikah? Ya belum Ya lah, Bu. belum, Ustaz. Maka jangan menikah ya. Iya. Jangan menikah. Kalau ini, bapak ini Sudah boleh. sudah boleh menikah. Sudah boleh. Maaf, dia sudah punya istri. Oh iya kan, Mas, sudah boleh menikah. Kalau yang ini Yang ini sudah boleh menikah enggak? Sudah. Tunggu dulu, mungkin masih ada prosesnya karena gitu. mau menyelesaikan sekolahnya. Ingat bahwa laki-laki juga harus mampu mencari nafkah. Iya. Betul. Dan yang keempat, tanyakan beliau, kenapa? Kalau begitu, yang paling pantas untuk dinikahkan tahun ini adalah Baim. Amin, insyaallah. Masya Allah. Buat jamaah yang di rumah, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana tentang bagaimana caranya agar kita tidak menunggu jodoh datang. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Pak Ustadz mau kasih tips, maka jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Kemudian Tuhan Allah menciptakan bagi kalian pasangan kalian, istri kalian, lalu mengembangbiakkan kalian menjadi banyak orang, menjadi laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Bertakwalah kepada Allah dan peliharalah silaturrahim. Shadaqallahul azim. Membicarakan bagaimana cara agar kita menunggu jodoh kita yang kita nggak tertekan, supaya tidak tertekan. Kalau begitu, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niat. Apalagi ibadah harus ada yang disertai dengan niat. Memang ada amalan ibadah yang tidak mesti ada niat, tapi memang ada ibadah harus ada niat. Salah satu juga termasuk adalah bagaimana kita niat tulus untuk apa? Untuk menjalankan ibadah yang namanya pernikahan. Karena nikah itu adalah ibadah. Apalagi pada dasarnya bisa jadi nikah itu adalah sesuatu yang haram bagi yang ada niat buruk untuk kezaliman, untuk menyepelekan, untuk merusak wanita. Bahkan ada yang wajib bagi yang tidak bisa tahan. Pada dasarnya nikah itu sunat. Paman nikah sunat paman ragiba anis sunat palaysa minni. Kata Nabi, nikah itu sunatku. Barang siapa yang tidak menjalankan sunatku bukan umatku. Bahkan ada yang mubah, ya biasa-biasa saja, mau tidak mau. Dan ada yang makruh, merasa terpaksa. Itu juga hati-hati. Niatnya harus diperbaiki dulu. Itu yang paling pertama. Kalau memang mau menikah, niatkan mau menikah. Tidak ada salahnya. Berdoalah. Nanti Allah akan bantu. Allah akan usahakan, dalam artian ada namanya 2 malam yang kita nantikan. Malam nisfus Sa'ban dan malam Lailatul Qadar. 2 malam ini kadar Allah terbuka. Artinya mudah-mudahan takdir pernikahan kita dibaikan. Amin. Dipercepat. Kenapa tidak? Yang kedua, bertawakallah kepada Allah. Tawakal itu bukan menyerah, bukan pasrah, tetapi tetap berusaha. Setelah usaha baru kembalikan kepada Allah. Jadi tetap mengusahakan. Dan yang ketiga, lakukan amalan-amalan yang mendekatkan akan pernikahan. Contoh, puasa sunat. Sini-sinilah puasa sunat. Ih, kasihan hambaku, puasa terus dia. Karena kenapa? Dia belum punya jodoh. Untuk menekan nafsu, untuk keinginan nafsu syahwat kita kan dengan cara apa? Dengan cara puasa. Maka dengan itu Allah mencuri perhatian Allah dengan amalan-amalan kita. Termasuk salat duha, salat tahajud, itu mempercepat jodoh loh. Ya normalnya salat duha 8, sedikitnya 2. Kalau mau lebih hebat lagi 12. Batasnya salat duha 12. Kalau bisa tahajud tiap malam. Amin. Mudah-mudahan jodohnya dipercepat. Jadi setelah berniat, kemudian tawakal, lalu amalan. Yang keempat, jangan putus asa. Kalau kita lirik tadi ayat yang dibacakan Ustaz Sam, luar biasa kan? Bahwa sebenarnya itu sudah ditakdirkan manusia berpasang-pasangan. Manusia itu ditakdirkan berkembang biak. Seandainya manusia tidak usah berkembang biak, tidak usah keluar dari sorga. Kenapa Nabi Adam dan Hawa keluar dari sorga?
Kenapa? 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 Supaya bisa berkembang biak. Karena di surga tidak boleh berkembang biak. Di surga tidak boleh berkembang biak. Maka supaya bisa berkembang biak, dikeluarkan dari surga. Untung Nabi Adam keluar dari surga. Kalau tidak lahir-lahir Ustaz Maulana. Dan yang kelima, merubah pemikiran tentang perjodohan. Tidak ada salahnya wanita merubah pemikiran tentang perjodohan. Kan wanita dinikahi, tapi tidak ada salahnya wanita mengusahakan, aku mau yang itu. Bisa, tidak ada salahnya wanita mengungkapkan duluan, mau nggak sama saya? Sebagaimana Khadijah kayaknya melamar Rasulullah. Kenapa tidak? Kalau wanita mengusahakan. Kadang-kala kan laki-laki ada yang pasif, tidak aktif. Kadang-kala begitu. Nah, kalau perlu ini pemikiran laki-laki bahwa dia menikah, tidak ada salahnya laki-laki berkata, kebetulan ada yang mau sama saya. Tidak apa-apa. Yang paling penting, mohon maaf, yang keenam, kalau lima-limanya sudah tidak bisa, dari niat, kemudian tawakal, kemudian jangan putus asa, ada amalan, kemudian tadi merubah pemikiran, yang keenam lah ambil. Apa? Bantu dong. Betul Pak Ustadz. Bantu dong. Harus dibantu. Harus Tapi dibantu. tapi kadang begini, justru teman itu bukannya ngebantu malah ngeledek atau malah nyuruh-nyuruh biar cepet. Contoh nih, mungkin kita nanya-nanya langsung sama Ustadz Syam. Ini kan sebagai anak muda nih, Ustadz muda Pak Ustadz Syam, pernah nggak nyindir-nyindir teman atau nyuruh-nyuruh teman yang udah umurnya cukup itu untuk cepet-cepet nikah? Jangankan nyindir, tausiah malah. Oh gitu. Tausiah tentang pernikahan, diri sendiri belum nikah. Enggak, maksudnya Ya, buat nyindir- temen nyindir nih, temen, ngomongin iya. ke teman Iya, pernah iya. nggak? Pernah juga. Ngambil hadis yang diambil tadi sama Ustadz, nikahu sunnati wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Kemudian juga bahas sama teman, ngeledekin gitu kan. Kalau nikah itu sunnahnya Rasul, nikah itu menyempurnakan agama. Apalagi hati-hati, tuh. laki-laki yang sampai mati tidak menikah. Apa tuh Pak Ustadz? Lanjutin Pak Ustadz. Ustadz Zoki deh kalau Ustadz Ada dua yang dilaknat oleh Allah. Ada dua laki-laki yang dilaknat oleh Betul. Allah. Yang pertama laki-laki yang memukul wanita. Laki-laki yang memukul wanita maka dilaknat oleh Allah. Betul. Yang kedua laki-laki yang dilaknat oleh Allah, laki-laki yang sampai mati belum menikah. Nauzubillah summa nauzubillah. Yakin nggak Pak Im masih hidup tahun depan? Insya Allah Pak Ustadz, Amin, dia kan dong. teman saya. Ini masalahnya kalau buat laki-laki ini agak berat. Saya jujur ya, sebagai laki-laki itu saya selalu ditanyain. Yang pertama yang ditanyain, waktu saya masih kecil, menganjak remaja, itu ditanya, kapan mau sunat? Bener nggak? Bener nggak Im? Iya, bener, Bener kan bener, Pak ya? bener. Terus Sunat, yang iya. kedua, udah sunat, udah gede, udah sekolah, udah kuliah. Terus kapan mau kerja? Yang lanjut lagi, kapan punya rumah? Lanjut lagi, kapan mau nikah? Udah nikah, tanya lagi, kapan mau punya anak? Emang hidup kita diatur-atur orang? Enak aja Im ya? Ya. Orang yang mengatur kita Akhirnya itu ada bela adalah saya orang juga. yang bentuk perhatiannya baik sama kita. Yang berkata seperti itu adalah orang tua yang mengharapkan anaknya mandiri, dia bisa punya pasangan. Karena tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya sengsara. Maka orang tua itu berkata-kata seperti itu adalah bukti cintanya kepada anaknya. Kalau ada orang tua tidak berkata-kata seperti itu berarti tidak ada perhatiannya kepada anaknya. Maka bersyukurlah kalau ada yang selalu senantiasa menanyakan tentang hal-hal yang untuk kebaikan kita. Karena itu adalah bentuk cintanya. Iya. Terkadang lupa, jadi harus diingatkan Oh, oleh gitu. orang yang sangat mencintai rahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat kemudian terdengar suara yang sangat lembut dari sang gadis tersebut. Sang gadis menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thabit bin Ibrahim terkejut dan kemudian hatinya kembali bertanya-tanya, bukankah kata sang bapak anak ini bisu? Bukankah kata sang bapak anak ini tuli? Kemudian Thabit bin Ibrahim mendekat kepada gadis tersebut dan mengulurkan tangannya untuk meraih gadis tersebut. Gadis tersebut pun menyambut tangan Thabit bin Ibrahim dengan penuh kelemah lembutan dan berjalan mendekatinya. Thabit bin Ibrahim semakin terkaget-kaget dan kemudian memandang wajah sang gadis tersebut dan mengatakan, wahai gadis yang telah kunikahi, ada apa denganmu? Kau mengatakan, ayahmu mengatakan kau bisu, buta, tuli dan lumpuh, namun tidak kenyataannya. Lalu sang gadis mengatakan, wahai suamiku, ketahuilah apa yang ayahku katakan adalah benar. Adapun ayahku mengatakan aku ini adalah orang yang buta, karena mataku tidak pernah aku gunakan untuk melihat hal-hal yang haram.
Aku dikatakan oleh ayahku, kupingku ini tuli karena aku tidak pernah mendengar kalimat-kalimat yang haram. Aku selalu mendengar kalimat-kalimat yang baik. Adapun ayahku mengatakan bibirku ini bisu karena setiap hari, setiap saat bibirku senantiasa asma Allah aku ucapkan berulang-ulang, tidak pernah aku mengucapkan hal-hal yang membuat Allah murka. Dan adapun ayahku mengatakan kakiku lumpuh karena aku tidak pernah pergi dan mengunjungi tempat-tempat yang membuat Allah marah, yang membuat Allah pada akhirnya benci padaku. Aku menjalankan segala kehidupanku karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Thabit bin Ibrahim memandang gadis tersebut dan memeluk sang istri dan mengatakan, terima kasih ya Allah atas gadis salihah ini. Lihat kisah pembelajaran dari Thabit bin Ibrahim. Ia adalah orang baik, maka Allah kirimkan wanita yang baik untuknya. Maka pernikahan di antara keduanya membuahkan seorang anak imam besar yang bernama Imam Abu Hanifah, generasi tabi'in, generasi setelah sahabat dari Allah Rasulullah SAW, generasi setelah sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, motivasi untuk kita menaikkan kualitas diri kita untuk mendapatkan yang baik. Amin. Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Jadi alamin. kalau berbicara tentang jodoh memang kadang-kala ada saja sebab-sebabnya, ada Betul. saja jalannya. Betul. Tinggal manusia kadang-kala lupa bahwa sebenarnya Allah sudah mengaturkan kehidupan kita 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Masya Allah. Nih Pak Ustadz, Ustazah, Ustadz Sam, nanti kita kasih kesempatan juga kepada jamaah yang ada di studio ini semuanya untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Baim juga boleh kalau mau nanya. Ada yang mau ditanya nanti ya? Banyak. Nah, ini Baim juga banyak yang mau ditanya ini. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Tadi saya udah janji mau kasih kesempatan untuk bertanya nih kepada jamaah yang ada di studio. Semuanya boleh nanya sama Pak Ustadz dan juga Ustazah. Sebelumnya saya mau tanya dulu, tapi ibu-ibu yang di Sapa-sapa sebelah dulu jamaahnya. kiri saya ini dari mana ini yang hijau? Dari Tegal. Dari Tegal, telur asin enak. Kalau Pak telur Ustadz di asin itu Tegal. Brebes, Mas Fadli. Oh, Tegal apa? Tegal apa, Bu? Apa Bu? Tahu. Oh, tahunya enak di Tegal. Ibu Ustadz tuh suka banget tahu loh, Bu. Saya cuma informasi aja, Iya, informasi. iya. Saya juga kasih informasi, tahunya enak. Kalau yang dari belakang ini dari mana nih, yang lain nih yang warnanya beda? Dari mana? Banjarmasin. Banjarmasin. Kelihatan Apa enak? dari Sasirangan. Oh, Apa gitu. itu, Kaum Ustadz? Sasirangan. Kalau di Banjarmasin yang enak apa Pak Ustadz? Jangan dibilang. Apa sih mau tanya? Amplang. Oh, amplang ya. Amplang. Oh, amplang, tenang, nanti ada Tapi susah amplang. juga sih kalau Banjarmasin itu paling enak itu nasi kuningnya. Nasi kuning. Karena ada iwaknya di situ. Oh gitu. Telurnya
Dihitbah wanitanya. Ini pengalaman gitu. buat yang lain juga nih, buat yang di rumah. Jadi jangan kalau misalnya suka sama wanita, langsung dihitbah, dilamar supaya nggak ditikung tadi kayak pengalaman Mbak Im. Jadi gini, intinya inilah rahasia perjodohan. Rahasia perjodohan. Rahasia perjodohan tidak ada yang tahu ternyata dia jodoh siapa. Ada orang mungkin pacaran bertahun-tahun ternyata tidak nikah sama dia kan. Betul. Nah, atau mungkin ada yang tidak pacaran tapi langsung nikah. Bahkan ada orang berusaha untuk mendekati ternyata ada yang lebih dulu yang mendahulunya. Tapi jadi saya setuju sama Pak Im. sekarang Sama kayak berbaik sangka aja atas jodoh. Jangan pernah berburuk sangka atas takdir. Tapi yang saya Allah sudah bersyukur. tetapkan. Kalau saya jadi Mbak Im, saya bersyukur Ustaz Kenapa? Zofna. Betul. Kenapa? Karena ini baru aja deket. Iya, Ya kan dia betul. udah memilih orang lain. Kalau sampai nanti udah menikah milih orang lain gimana? Itu lebih bahaya lagi. Nah. Berarti diselamatin sama Allah. Iya. Oh itu aja. tapi yang tadi benar akhirnya. Pak Ustadz sama ini sekarang kan juga ketakutan saya untuk menikah salah satu ada kepercayaan ya. Dan sekarang kebanyakan tuh teman-teman saya gitu ya, apapun siapa yang saya tanyain gitu ya. Sekarang itu perselingkuhan itu seperti enteng gitu loh. Nah, Dan saya mau menanyakan bahaya, kepada kan? Pak Ustadz ini, sebenarnya hukum yang paling benar itu kalau ketika orang berselingkuh itu sebenarnya apa sih? Pada saat Supaya- dia sudah berkeluarga ya. Ya, Stan itu sekarang itu seperti main-main. Gini, Yang ini punya pacar yang berzina- ini, yang punya pacar yang ini. Nauzubillah. Orang yang berzina belum nikah itu mungkin dipukul, Dirajam. dirajam atau dalam artian diasingkan. Tapi kalau orang yang berzina sudah menikah itu langsung hukum mati. Nauzubillah summa Jadi nauzubillah. tidak ada maaf bagi wanita yang selingkuh. Kalau ada wanita selingkuh langsung ceraikan. Dan Iya, itu bisa diaplikasikan oleh orang-orang yang paham dengan agama yang baik. Kalau mereka tidak takut pada Allah, tidak takut pada agama, perselingkuhan bisa terjadi di mana-mana. Maka benarlah kata Rasul, pilihlah. Kata Rasul kan ada 4 kalau pilih pasangan. Lihat kecantikan boleh, lihat Boleh. harta boleh, lihat Boleh. keturunan baik-baik boleh, tapi Betul. pilihlah agamanya. Dengan agama dilanjutkan apa kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau dengan agama engkau pilih pasangan dari agama, ketika dia mencintaimu, dia memuliakanmu. Kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menzolimi. Masya Allah. Maka supaya nggak diselingkuhin, cari wanita atau laki-laki yang beragama, Betul. yang Iya, Mbak akhlaknya Im bener baik. ternyata pertanyaannya banyak banget. Kalau Iya. jadi kalau takut diselingkuhin cari yang wanita beragama. Masya Allah. solihah. Ya, Solihah. mudah-mudahan Mbak Im nih sebagian Amin, udah insya Allah. terjawab nih dari hatinya yang di Karena wanita yang solih dan laki-laki yang solih, dia takutnya sama Allah. Betul. Dia tahu kalau selingkuh, kalau takutnya sama pasangan nggak ada, dia bisa selingkuh.